Di antara headline news beberapa waktu yang lalu adalah tentang penerimaan siswa baru di beberapa kota di Indonesia. Kita hari ini mau ngobrol tentang memilih sekolah. Kita akan ngobrol tentang seperti apa sih perkembangan sekolah swasta di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Sehingga kita nanti tidak semuanya harus berbondong-bondong milih sekolah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita diberkahi Allah bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya dalam silaturahmi virtual. Pagi ini ayo kita ngobrol tentang dunia pendidikan kita. Saya mau ngajak ngobrol tentang perkembangan sekolah swasta di Indonesia belakangan ini. Ya. Yang pertama, dulu sebagian besar masyarakat itu melihat, menilai dan berkesimpulan bahwa sekolah negeri itu selalu lebih baik dibanding sekolah swasta. Indikatornya diantaranya banyak orang antusias sekali berbondong-bondong pengen masuk ke sekolah negeri. Nah, sekarang kondisinya sudah berubah. Yang pertama, sekolah-sekolah swasta di Indonesia sekarang ini sudah lebih maju. Kita lihat dari indikatornya, yang pertama adalah dari antusiasme masyarakat untuk sekolah di lembaga pendidikan swasta. Semakin hari semakin naik, bertambah, dan semakin mempercayakan anak-anaknya di sekolah swasta. Yang kedua, kita lihat dari indikator yang fundamental, yaitu tentang kurikulum. Sekolah swasta di Indonesia itu banyak yang kurikulumnya itu kreatif, desainnya inovatif, ya, pembelajarannya banyak hal yang didesain mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan psikologi anak dan sebagainya. Kalau dalam teori kurikulum, ruh atau jiwa pendidikan itu kan dilihat dari kurikulumnya. Kata para ahli, kurikulum itu sebagai jembatan penting menuju tercapainya cita-cita pendidikan. Gitu. Kita lihat capaian hasil belajar beberapa sekolah swasta itu menarik. Kita lihat ada anak lulus SD bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan banyak yang menghafal beberapa surah dalam Al-Quran, menghafal beberapa juz dalam Al-Quran, dan tidak sedikit yang lulus SD juga hafal 30 juz Al-Quran. Gitu. Kita lihat anak-anak SMP, ada yang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, kemampuan kepemimpinan yang bagus, ya, atau kepemimpinan leadership yang bagus. Tanda-tanda jiwa wirausaha yang tumbuh itu juga banyak muncul dari anak-anak yang sekolah di lembaga pendidikan swasta. Jadi secara fundamental sekolah-sekolah swasta itu juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada akhir-akhir ini. Yang kedua, dulu ada anggapan kalau siswa yang sekolah di lembaga pendidikan swasta itu adalah mereka-mereka yang nggak dapat bangku di sekolah negeri. Nah, sekarang tidak. Kita lihat yang pertama, beberapa sekolah swasta itu musim penerimaan siswa barunya atau PPDB mendahului musim penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Ada yang Januari itu sudah buka, Februari sudah tutup, sudah habis kuotanya gitu. Ada sekolah swasta yang bayarnya cukup mahal atau bahkan
sangat mahal untuk ukuran kebanyakan kita, itu diminati oleh masyarakat. Tentu kita bisa bertanya, mengapa masyarakat kok mengambil keputusan untuk sekolah di lembaga pendidikan swasta yang biayanya mahal? Ada alasan-alasan yang fundamental pasti, yaitu mungkin ini mereka melihat bahwa banyak hal dimiliki oleh sekolah swasta yang belum tentu dimiliki oleh sekolah yang lain, gitu, ya. Yang berikutnya lagi, kalau kita lihat beberapa sekolah swasta yang maju itu, mereka memberlakukan sistem seleksi yang lebih komprehensif. Ada sekolah swasta yang seleksinya itu bukan hanya nilai rapot SD kalau untuk tingkat SMP atau tingkat SMA, tapi di samping nilai rapot mereka juga melakukan tes tertulis, tes wawancara, bahkan juga mengundang orang tuanya untuk mengetahui seberapa komitmen, daya dukung, dan keseriusannya untuk berkontribusi dalam pendidikan, gitu. Kalau dalam teori pendidikan itu kan begitu. Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Keluarga itu ya diwakili oleh orang tuanya. Yang berikutnya lagi, dulu perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta itu berbeda dengan sekarang. Nah, sekarang perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta sudah lebih baik. Indikatornya yang pertama, banyak bantuan finansial yang sudah diberikan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta. Ada lagi penghargaan atau apresiasi psikologis bagi pegiat pendidikan di sekolah swasta. Kalau dulu orang mengajar di sekolah swasta itu kan kadang-kadang ada yang menganggap sebelah mata gitu, kualitasnya ini. Tapi sekarang tidak. Apresiasi psikologis itu sudah kuat bahwa guru-guru di sekolah swasta itu memiliki kompetensi yang standar, bahkan melebihi dari standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita melihat misalnya sekolah-sekolah swasta itu seleksi menjadi calon pendidiknya, di samping seleksi tulis juga menyertakan seleksi performan, bagaimana keterampilan mengajarnya, seleksi kepribadian, bagaimana kematangan pribadinya sebagai calon pendidik, gitu. Jadi kalau bicara tentang kualitas pendidik, sekolah-sekolah swasta sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Yang berikutnya lagi, sistemnya juga sudah berubah. Kalau dulu akreditasi itu hanya mengelompokkan sekolah itu dalam 3 tingkat bagi sekolah swasta itu, yaitu sekolah swasta yang statusnya terdaftar, lalu diakui, dan kemudian disamakan. Disamakan itu artinya sebagus apapun sekolah swasta itu, grade atau tingkatannya sama dengan sekolah negeri. Nah, yang kurang fair nih, kadang-kadang kan tidak semua sekolah negeri itu, mohon maaf nih, kualitasnya bagus. Tetapi kenapa grade atau tingkatan paling tinggi sekolah swasta itu kok disamakan? Itu dulu. Nah, sekarang tidak. Sekarang sekolah negeri dan sekolah swasta sudah sama-sama menjalani fase penilaian atau akreditasi yang sama. Yang akreditasinya B tentu lebih baik daripada yang akreditasinya C. Yang akreditasinya A tentu secara formal kualitasnya lebih baik dibanding yang akreditasinya C, gitu. Jadi kalau begitu kita melihat sekolah bukan lagi hitam putih, negeri atau swasta, tetapi seberapa kualitas dan layanan pendidikan yang ada di sekolah itu salah satunya ditandai oleh akreditasinya. Kalau orang-orang yang memberikan saran
atau evaluasi bahwa kadang-kadang akreditasi itu juga tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Ya, saya rasa saran atau masukan itu perlu kita gunakan sebagai alat evaluasi. Karena kadang-kadang nilai-nilai formal yang didapat dalam akreditasi itu tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas yang sesungguhnya. Yang berikutnya lagi, bahwa paradigma hubungan antara pemerintah dengan sekolah swasta itu sudah berubah. Kalau dulu itu kan paradigma yang dikembangkan paradigma otoritatif. Ya, pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk melakukan supervisi atau mengawasi lembaga-lembaga pendidikan swasta dengan orientasi agar sekolah-sekolah swasta itu mengikuti ritme, tata kelola, dan orientasi pendidikan pemerintah. Sekarang tidak. Pemerintah memberikan kesempatan yang lebih terbuka agar sekolah swasta itu berimprovisasi. Karena setiap sekolah itu memiliki kewenangan untuk mengembangkan atau mendesain kurikulumnya sendiri-sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada desain kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Paradigma yang dikembangkan bukan lagi, pemerintah hanya bertanggung jawab untuk sekolahnya, sedangkan sekolah swasta itu kan sekolahmu. Bukan. Sekarang hubungan itu sudah hubungan koordinatif karena menyadari bahwa peran dan kontribusi sekolah swasta bagi pendidikan di Indonesia itu luar biasa. Coba kita lihat data statistik. Berapa banyak jumlah sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Nah, apa jadinya jika tidak ada sekolah swasta? Tentu pemerintah lebih berat lagi melaksanakan tanggung jawabnya memberikan layanan pendidikan bagi warga negaranya. Karena Anda lihat itu, kita semuanya ingat pasal 31 di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 dan pasal 2 itu menjelaskan bahwa setiap warga negara itu kan punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan negara punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi inilah profil sekolah swasta sekarang ini. Mari kita memilih sekolah bukan lagi hitam putih, negeri atau swasta. Karena negeri atau swasta itu soal kepemilikan saja. Sedangkan layanan pendidikan, bimbingan akademik, dedikasi pendidik, semuanya setulusnya diberikan untuk kebaikan anak-anak agar menjadi anak-anak yang terdidik, bermartabat untuk Indonesia ke depan. Terima kasih sekolah swasta sudah membantu untuk Indonesia lebih baik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.